Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah, yaitu tentang 8 asnaf sebagai penerima zakat. Salah satu dari rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat. Kepada siapa dikeluarkan zakat? Kepada siapa diberikan zakat? Nah, ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau 8 asnaf. 8 asnaf ini sajalah yang boleh menerima zakat. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada yang lain dari yang 8 ini. 8 asnaf yang disebutkan di dalam ayat ini, ayat yang ke-60 yang merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang beliau terima. Beliau diberi hak untuk membagi harta, baik harta yang didapatkan ketika perang ataupun harta umpamanya berupa zakat yang diambil dari orang-orang kaya yang sudah cukup nisabnya dan sudah sampai haulnya. Nah, diberilah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebelum ini tentang pembahagian harta yang dilakukan oleh Rasulullah tidak disukai oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena pembahagian harta yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti yang mereka inginkan, tidak seperti yang mereka kehendaki. Mereka ingin dapat bahagian banyak. Nah, sementara Rasulullah menetapkan 1/5 untuk mereka yang ikut pergi berperang. Ada juga orang-orang munafik yang ikut berperang, tapi tujuannya bukan ingin memperjuangkan kebenaran, tidak, tapi ingin mendapatkan harta rampasan perang. Maka ketika diberikan kepada mereka sedikit, mereka tidak rela, mereka tidak berpuas hati. Kemudian mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelum ini menerangkan andaikan mereka itu rela,
pembahagian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka menerima berapa bahagian yang ditetapkan untuk mereka. Mereka menerima dengan redha, dengan berpuas hati. Kemudian mereka adalah orang-orang yang suka melakukan ketaatan, karena yang menjadi tujuan mereka ketika mereka melakukan ketaatan adalah untuk mendapatkan balasan di hari akhirat, untuk mendapatkan redha Allah, bukan untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini. Andai kan mereka mau rela, berpuas hati, menerima, tidak membantah, itu adalah lebih baik bagi mereka, karena mereka berhasil membuktikan diri mereka sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan balasan kebaikan di hari akhirat. Karena orang-orang beriman yang menjadi tujuan adalah Allah, yang menjadi tujuan adalah nanti balasan kebaikan di hari akhirat di dalam surga, bukan dunia ini. Nah, setelah Allah menerangkan tentang sikap tercela orang-orang munafik, yaitu yang mencela Rasulullah dalam pembahagian harta, ayat ini lebih khusus menerangkan bahwasanya yang berhak menetapkan pembahagian adalah Allah dan Rasulnya. Artinya pembahagian harta itu berdasarkan wahyu. Pembahagian harta rampasan perang, pembahagian harta yaitu zakat. Nah, ayat ini lebih khusus menerangkan tentang pembahagian harta zakat, yaitu harta yang diambil dari orang-orang kaya yang sudah cukup nisabnya dan sampai haulnya 1 tahun, maka nanti akan dibagi. Kepada siapa? Ayat ini menerangkan kepada 8 kelompok yang disebut dengan 8 asnaf. Di dalam ayat ini dengan tegas disebutkan bahwasanya penetapan 8 asnaf tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat yang tak boleh diabaikan, ditinggalkan atau diubah lagi oleh manusia. Orang-orang beriman hanya menjalankannya saja, yaitu memberikan zakat kepada asnaf yang 8 sebagai suatu kewajiban, sebagai satu syariat. Dan pembahagian dari Allah langsung menerangkan bahwasanya Allah lah sebagai yang menetapkan syariat, sementara orang-orang beriman hanyalah sebagai yang menjalankan. Maka apabila ada yang mengaku-ngaku beriman kemudian tidak rela dengan pembahagian Allah, berarti mereka itu bukanlah orang beriman yang sejati, maka masuk ke dalam kumpulan orang-orang munafik. Nah, jadi ada kaitan dengan ayat sebelum ini yang menerangkan hanya orang munafik yang mencela tentang pembahagian harta seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman akan rela menerima, karena ujung dari ayat yang kita pelajari ini bahwasanya apabila Allah telah menetapkan pembahagian, Allah yang menetapkan pembahagian itu adalah Allah yang maha mengetahui. Pasti dalam penetapan itu ada kebaikan dalamnya. Maha bijaksana, pasti dalam pembahagian Allah itu ada kemaslahatan, manfaat, yaitu kebaikan yang terbaik untuk yang menerima zakat itu. Jadi ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah ini menerangkan tentang pembahagian zakat, khususnya adalah tentang orang-orang yang menerima zakat. Dibagikan kepada siapa saja zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan umat Islam. Insya Allah kita akan coba membahaskan satu persatu dari 8 asnaf sebagai penerima zakat di dalam ayat ini, sehingga nanti apabila Allah takdirkan kita pula sebagai orang yang
diberi kewajiban untuk membagi-bagikan zakat, maka adalah lebih mudah bagi kita nanti untuk membagikannya karena kita tahu siapa penerima zakat. Dan tidak boleh salah dalam membagikan zakat. Jangan sampai harta zakat diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah berfirman, innama sesungguhnya as-sadaqat zakat itu lil fuqara diwajibkan oleh Allah diberikan kepada orang-orang fakir, wal masakin dan untuk orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha dan untuk orang-orang yang bekerja mengumpulkan dan membagikan zakat, wal mu'allafati qulubuhum dan orang-orang yang dibujuk hati mereka. Ini apa makna dibujuk hati? Wal mu'allafati. Nah, ini sudah masuk juga ke istilah kita, yaitu mu'allaf. Orang mu'allaf. Apakah orang yang masuk Islam sudah 10 tahun masih disebut mu'allaf? Karena pada hari ini sudah 10 tahun dia masuk Islam, sudah lebih pandai pula lagi dari orang Islam, masih juga disebut mu'allaf. Nah, nanti kita coba memahami kata mu'allaf. Wa fir riqab dan untuk orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak-budak belian. Wal gharimin dan zakat juga untuk orang-orang yang berhutang, untuk membayarkan hutang mereka. Wa fi sabilillah dan untuk orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnis sabil dan untuk orang yang berada dalam perjalanan, dalam musafir, kemudian habis bekal, maka boleh menerima bahagian dari zakat. Fariidatan sebagai suatu kewajiban, sebagai yang fardu, kefarduan, minallah dari Allah. Wallah dan Allah alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Ini terjemahan harfiah kata per kata. Sekarang kita terjemahkan secara langsung. Sesungguhnya zakat-zakat itu dibagikan untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang bekerja mengumpulkan dan membagikan zakat, dan untuk orang-orang yang dibujuk hati mereka, dan untuk orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya dari kalangan hamba sahaya, dan untuk orang-orang yang berhutang ingin menebus hutang mereka, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang berada di dalam perjalanan, yaitu musafir, sebagai satu kewajiban dari Allah yang disyariatkan untuk dijalankan. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dari terjemahan yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya ayat ini menerangkan tentang 8 asnaf penerima zakat, yaitu ada 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Sekarang kita akan coba memahami ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui penjelasan yang lebih panjang
penjelasan yang lebih panjang disebut dengan tafsir. Semakin panjang penjelasan, semakin panjang tafsir, maka semakin kita mengenal kandungan ayat. Semakin kita mengetahui kandungan ayat, maka semakin kita menikmati ayat ini. Karena ayat Al-Quran ini sebagai hidangan sebenarnya. Kalau kita terus mempelajarinya, mengkajinya, mendalaminya melalui tafsir, ada lagi satu lagi, melalui tadabbur, yaitu kita perhatikan, oh ini dia hikmah dari ayat ini. Maka kita akan terasa kehidupan kita itu dibimbing oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena ayat Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui penjelasan yang lebih panjang. Pertama, yang ingin kita perhatikan adalah perkataan innama. Ini disebut juga sebagai adatun litahsir atau adatul qasr. Maknanya adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan sesudahnya itu adalah telah dibatasi. Berarti berlaku pembatasan. Nah, pembatasan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah penerima zakat itu hanyalah yang 8 ini saja. Nah, jadi dibatasi, hanya 8 ini saja. Tak ada lagi di sana yang lain selain dari yang 8 ini yang berhak menerima zakat. Jadi wajiblah zakat itu hanya diberikan kepada yang 8 ini. Maka dalam terjemahan, apabila kita lihat terjemahan Al-Quran, ada menambah kata hanyalah untuk. Kata hanyalah itu dari kata innama, sesungguhnya hanyalah. Kata inna, sesungguhnya penekanan. Innama digunakan adalah untuk pembatasan, dibatasi. Tak boleh yang lain. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 1, 2, 3, 4 sampai 8. Jadi yang diberi tugas untuk membagikan zakat mesti mengetahui yang 8 ini. Kalau tak mengetahui, bagaimana pula dia akan membagi nanti salah bagi nanti. Nah, kalau kita tak tahu, sudah serahkan sajalah kepada yang diberi tugas untuk membagi. Siapa yang diberi tugas untuk membagi? Dalam ayat ini ada disebut, yaitu amil. Wal amilina 'alaiha, yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat, menghitungnya, kemudian membagi. Nah, ayat ini berarti adalah ayat menerangkan tentang pembahagian zakat kepada 8 asnaf dan tidak ada yang ke-9-nya, maka di sini berlaku pembatasan. Innama, sesungguhnya as-sadaqat, zakat itu banyak zakatnya. Ada zakat fitrah, ada zakat harta, ada zakat simpanan, ada zakat perdagangan, ada zakat perkebunan, banyak zakat. Tetapi di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata zakat. Allah menggunakan kata as-sadaqat. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat bahwasanya perkataan as-sadaqat di dalam ayat ini adalah zakat. Karena ada sedekah, sedekah yaitu harta yang kita berikan, hukumnya tidak wajib. Seperti kita memberikan harta kepada ke sahabat kita yang miskin umpamanya, yang memerlukan, jadi sedekah saya. Atau kita berikan ke masjid, ini sedekah saya. Bukan dari harta kita yang sudah cukup nisabnya, yang sudah sampai setahun, tidak. Namanya itu sedekah sunat. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat ini oleh sebahagian besar ulama adalah zakat yang wajib. Yang wajib
Berarti yang 2,5% itu yang diambil dari orang kaya yang hartanya sudah cukup hisab dan sudah sampai setahun. Pertanyaannya adalah mengapa tidak menggunakan perkataan az-zakawat, umpamanya innamaz zakah, sesungguhnya zakat itu. Mengapa innamaz sadaqat? Jawabannya oleh para ulama adalah digunakan kata as-sadaqat bermakna zakat karena zakat itu adalah as-sadaqah, maknanya dari kata as-sidqu, yaitu jujur. Zakat jujur, maknanya zakat itu bukti kejujuran seseorang dalam beriman kepada Allah. Kalau ditanya hawa nafsu seseorang, mau tidak mengeluarkan harta yang bersusah payah kita mencari? Mana kita mau? Kalau bisa 100% kita dapat, 100% itu untuk kita. 1% pun kita tak mau mengeluarkannya. Ini pula diperintahkan 2,5%. Dapat 100 juta, kita berikan 2,5 juta. Keinginan hawa nafsu kita, mana mau kita memberikan? Tetapi karena ada perintah dari Allah, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian dari harta yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, termasuk menzakatkannya. Maka sebagai bukti kejujurannya sebagai orang yang beriman kepada Allah, perintah Allah dijalankan. Maka bukti menjalankan perintah Allah jujur. Buktinya adalah harta yang diberikan. Maka harta yang diberikan sebagai bukti kejujuran, yaitu berupa zakat, namanya as-sadaqah. Jamaknya as-sadaqat. Sesungguhnya zakat-zakat itu. Kemudian alasan yang kedua, di antara ulama memberikan pendapat bahwasanya as-sadaqat di dalam ayat ini adalah zakat disebabkan alif lam yang ada di pangkal itu as-sadaqat. Alif lamnya itu alif lam lil ahdi. Istilahnya dalam bahasa Arab yaitu alif lam yang menunjukkan bahwasanya itu adalah yang sudah dimaklumi, bahwasanya harta yang dibagikan kepada 8 asnaf itu sudah dimaklumi. Harta tersebut adalah harta zakat yang wajib. Sebab yang sunat kita boleh berikan kepada, mungkin tidak tersebut dari yang 8 ini. Karena disebut yang 8 ini bermakna yang wajib itu mesti kepada yang 8 ini saja. Innamas sadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Kita sudah selalu dengar ini, fakir miskin. Ini satu orang atau dua orang? Fakir miskin. Nah, ini dalam ayat ini adalah dua asnaf, dua kelompok. Kelompok yang pertama yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, dan yang kedua adalah orang-orang miskin. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang lebih susah keadaannya dari orang-orang miskin. Maka disebutkan pertama kali, karena ada 8 yang disebut, maka yang pertama kali disebut, ini ada kajian ilmu Al-Quran. Kalau ada 8 disebut, jangankan 8, 2 saja, atau 3, atau lebih. Maka yang pertama kali disebut, itu adalah yang lebih penting, yaitu taqdimul aham minal muhim. Mana yang lebih penting, yang lebih berhak untuk menerima zakat? Fakir. Setelah fakir, miskin. Oh, berarti orang yang fakir itu lebih susah keadaannya dari orang miskin. Penjelasannya adalah orang fakir adalah orang yang tak punya harta,
tak punya harta, berarti tak cukup untuk keperluan hidupnya, mau makan, mau minum, pakaian, tempat tinggal, dia tak punya. Kemudian bukan hanya itu, tambah lagi disebut fakir karena berusaha pun sudah tak bisa, sudah tua atau badannya sakit. Nah, ini namanya fakir. Sementara miskin, miskin ini bisa berusaha, ada makanan, ada minuman tapi tak cukup, ada pakaian tapi tak cukup, ada rumah gubuk mau roboh. Artinya tidak terpenuhi keperluan pokoknya itu. Nah, orang yang seperti ini miskin. Jadi mana yang lebih buruk keadaannya ini? Fakir atau miskin? Fakir. Jadi kalau ada orang yang fakir, ada yang miskin, kemana kita pergi lebih dahulu? Ke fakir kita pergi untuk memenuhi keperluannya terlebih dahulu. Dari sisi bahasa pula, nah kalau mengaji tafsir ini, sisi bahasa ini bisa menambah penjelasan. Kata fakir diambil dari kata fakrun. Fakrun maknanya tulang punggung. Ini tulang belakang ini yang tegak. Mengapa fakir disebut fakir? Karena sudah banyak, sudah lama dalam keadaan susah, maka makanannya sedikit, minuman sedikit, sakit-sakit, maka nampaklah tulang belakangnya ini karena kurusnya. Maka orang fakir disebut fakir karena tulang punggungnya dah muncul. Kalau gemuk kan tak nampak tulang punggungnya. Nah, ini makna dari kata fakir, yaitu sudah nampak tulang punggungnya. Ada lagi yang memahami makna fakir ini adalah tempat yang rendah dari bumi. Tempat yang rendah itu namanya fakrun. Mengapa orang fakir disebut orang fakir? Sebab apabila dilihat dari sisi harta yang dimiliki oleh manusia, orang fakir itulah yang paling sedikit memiliki harta, maka paling rendah. Maka dari sisi harta, orang fakir disebut fakir karena dialah yang paling sedikit memiliki harta, maka disebut fakir. Jamaknya fuqara. Kemudian miskin pula. Miskin dari kata sakana. Sakana maknanya tenang. Orang miskin, orang yang tenang. Kita tahu orang miskin orang yang susah, yang gelisah. Mengapa disebut miskin sebagai orang yang tenang? Tenang ketika sudah diberi bantuan baru tenang. Jadi tenangnya itu karena ada orang kaya yang memberikan bantuan kepadanya sehingga menjadi tenang. Ada lagi yang kedua, miskin itu disebut miskin, tenang karena perutnya tenang, karena tak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya, tenang. Yang banyak makanan masuk ke dalam perutnya, itu bergerak teruslah makanannya, karena di dalam tubuh kita itu ada yang mencerna makanan. Jadi orang miskin disebut orang miskin karena perutnya tenang, atau karena dia ditenangkan oleh orang kaya dengan bantuan. Orang fakir disebut orang fakir dari sisi bahasa, yaitu orang yang rendah kedudukannya karena hartanya sedikit. Ini apabila dilihat dari sisi harta. Tapi jangan salah paham ya. Boleh jadi orang fakir itu lebih tinggi kedudukannya dari orang kaya kalau dia taat kepada Allah. Maka kita sebut tadi dari sisi harta, karena pemilikannya sedikit, memiliki harta sedikit, maka dia dari sisi harta rendah. Tempat yang rendah dari bumi namanya fakir, atau makna yang lain, yaitu orang fakir disebut orang fakir karena tulang punggungnya sudah muncul. Lah nampak tulang rusuknya mah. Berarti orangnya ini orang fakir ini karena sakit. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang yang bekerja dalam mengumpulkan zakat kemudian membagikannya. Jadi ada dua pekerjaannya, mengumpulkan zakat satu, membagikan satu lagi. Mengumpulkan zakat dari orang kaya-kaya. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka itu, shadaqatan, yaitu zakat.
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi apabila yang ketiga ini disebut orang yang bekerja mengumpulkan zakat, maka di dalam tafsir disebutkan salah satu dari kewajiban pemimpin di negara Islam adalah melantik pengumpul zakat. Karena tak akan mungkin zakat itu bisa dikumpulkan begitu saja dengan mengharapkan orang kaya itu datang memberikan zakatnya. Nah, ada petugas-petugas yang dilantik oleh pemimpin. Nah, kalau di tempat kita di negara kita apa namanya? Badan Amil Zakat Nasional, Baznas. Nah, ini adalah yang berusaha, yang bekerja mengumpulkan zakat, mengambil dari orang-orang kaya, faturatu ala fuqaraihim, yaitu dikembalikan kepada orang-orang yang fakir. Nah, mereka ini meskipun orang yang bekerja mengumpulkan zakat ini orang kaya, tetapi karena mereka itu bekerja, maka mereka berhak menerima bahagian dari zakat. Sebagai apa namanya? Kalau dilihat, dia bukan orang fakir, dia bukan orang miskin, tapi dia berhak menerima zakat. Oh, rupanya dia adalah sebagai pekerja zakat, yaitu yang mengumpulkan, yang membagikan. Bukan hanya mengumpulkan dan membagikan, yang menghitung. Nah, kalau dia memang di badan amil zakat, dia kerjanya umpamanya penulis, pencatat umpamanya, atau apa saja yang berkaitan dalam lembaga tersebut, maka boleh mendapat bahagian dari uang zakat. Kalau tidak, tak mungkin nanti dapat mengelola dana zakat. Apalagi dana zakat itu potensinya kalau di negara kita ini triliunan banyaknya. Maka tidak boleh sembarang orang. Yang mengumpulkannya tak boleh sembarang orang, mesti orang pakar, profesional. Nah, kalau orang itu profesional, kemudian dia tidak diberi ganjaran, gimana dia mau hidup? Maka diberi ganjaran. Demikian bijaksananya syariat Allah Subhanahu wa taala supaya tercapai tujuan di dalam pembahagian zakat itu dengan baik, dengan sempurna. Maka bukan hanya orang fakir yang berhak, bukan hanya miskin, orang yang bekerja itu pun juga mendapat bahagian dari harta zakat. Wal 'amilina 'alaiha. Sekarang ini ada lagi namanya zakat yang diambil kemudian setelah diberikan kepada orang-orang yang berhak, ada lagi lebihan zakat itu. Zakat itu pun diinvestasikan. Diinvestasikan maknanya diusahakan. Kemudian zakat itu jadi bertambah-tambah. Kemudian nanti dikembalikan juga kepada orang-orang fakir, orang miskin, dan orang memerlukan. Nah, kalau ada lagi bahagian investasi, tapi kaitannya dengan uang zakat, dia pun juga berhak untuk menerima bahagian dari uang zakat tersebut. Maka ada di antara ulama mengatakan sebagai ujrah, sebagai upah, sebagai gaji dari pekerjaannya itu. Kalau kerjanya besar, maka gajinya pun besar juga. Kalau dia sebagai direktur umpamanya di satu perusahaan dengan pekerjaan seperti itu, gajinya sekian, maka dia berhak juga untuk mendapatkan gaji sebanyak itu, meskipun dia mengelola uang zakat, supaya uang zakat dapat terkelola dengan baik. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dibujuk hati mereka. Orang-orang yang dibujuk hati mereka. Sebenarnya kata mu'allaf dari kata allaf ayu alifu, maknanya adalah menyatukan, mengumpulkan. Mu'allif, nah mu'allif itu adalah pengarang buku. Mengapa pengarang buku disebut pengarang buku? Karena dia mengumpul-ngumpulkan. Dari buku ini ambil, buku ini ambil, buku ini ambil, rujukannya banyak. Kemudian jadi satu buku dia. Maka dia yang penulis buku ini disebut mu'allif, yaitu yang mengumpulkan. Mu'allafah maknanya yang dikumpulkan.
oh berarti orang ini yang mu'allaf ini masih jauh ini, masih jauh, maka perlu didekatkan untuk dikumpulkan dengan siapa? Dengan umat Islam, dengan orang-orang beriman. Maka ulama tafsir menyebutkan mu'allafah ini boleh jadi dari kalangan orang kafir. Jadi mu'allafah itu adalah orang kafir, boleh jadi. Pendapat yang pertama, boleh jadi orang kafir yang belum lagi memeluk Islam. Berarti kan masih belum bersama umat Islam, di luar umat Islam. Tetapi nampak-nampak hatinya itu dah mau memeluk Islam. Maka dipujuklah, dijinakkan dia, kasih bahagian dari zakat sehingga ia masuk ke dalam Islam. Atau umpamanya boleh juga dia kafir, tapi dia ini dari jenis orang yang jahat, yang bisa mendatangkan keburukan terhadap umat Islam. Maka dikasih bahagian dari zakat supaya dia diam, supaya dia tidak melakukan kejahatan, didiamkan mulutnya itu, supaya umat Islam terselamat dari kejahatannya. Jadi uang zakat boleh juga diberikan kepada orang yang seperti itu. Ada lagi yang ketiga, yaitu orang kafir, masih orang kafir. Mu'allafah ini masih orang kafir. Biasa kita menggunakan kata mu'allaf itu orang yang sudah masuk Islam. Ini belum lagi masuk Islam, di luar Islam. Tetapi dia ini kalau masuk Islam nanti ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk umat Islam. Ini mungkin kita kasihlah bahagian dari zakat supaya mau memeluk Islam dan nanti memberikan manfaat yang besar untuk umat Islam. Ada seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Nah, Safwan ini dahulunya dia kafir. Ketika masa kafirnya itu, ia diberi bahagian oleh Rasulullah, yaitu dari harta perang Hunain. Dia menerimanya. Apa kata Safwan bin Umayyah ini? Waktu saya menerima bahagian dari Rasulullah pada masa itu saya kafir, tidak ada lagi orang yang paling saya benci di muka bumi ini melainkan Muhammad itu. Tapi dia pula yang beri uang kepada saya. Dia yang paling saya benci, dia yang beri uang kepada saya. Kemudian tetap saja dia beri uang kepada saya sampailah saya memeluk Islam. Nah, setelah saya memeluk Islam, jadilah dia orang yang paling saya cintai di muka bumi. Berubah ya? Dengan apa berubah? Dengan uang. Jadi uang ini penting juga rumahnya. Betul. Karena orang-orang kafir itu apa tujuan hidup mereka sebenarnya? Mereka bukan orang-orang beriman, bukan untuk membuktikan keimanan. Orang-orang kafir itu hidupnya adalah untuk makan, minum, tidur, bersenang-senang, mengumpulkan kekayaan duniawi. Kalau itu yang kita berikan kepadanya, maka senang hatinya. Kemudian lama-kelamaan muncullah fitrahnya. Untuk apa hidup saya? Ini orang-orang beriman ini berbuat baik bagi saya ini. Tujuannya untuk menyelamatkan saya. Akhirnya ia bisa mendapat hidayah. Orang yang seperti ini disebut wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Bolehkah dipakai kata mu'allaf itu kepada orang yang sudah masuk Islam? Boleh. Jadi boleh juga dipakai kepada hadisi ahdin bil Islam. Maknanya orang yang baru saja memeluk Islam. Biasanya orang yang baru saja memeluk Islam ini ada kemungkinan tidak keluar lagi dari agama Islam. Dia belum lagi menikmati indahnya agama Islam, baru saja masuk. Kemudian dia pun goncang umpamanya, karena dia mungkin dipinggirkan, diabaikan, dikucilkan, ditinggalkan oleh ahli keluarganya. Atau pada masa sekarang ini mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, dikeluarkan dia dari tempat kerjanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ia berhak untuk menerima zakat
karena dia termasuk kepada wal muallafati qulubuhum, orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam atau sudah memeluk agama Islam untuk dikuatkan hatinya di dalam agama Islam. Sudah berapa itu? Fakir, miskin, orang yang bekerja, amil, kemudian orang yang dibujuk hatinya. Yang kelima lagi, wafir riqab, dan hamba-hamba sahaya, budak-budak belian. Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Tak boleh ada budak-budak. Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Tapi budak itu ada juga karena berlaku perang, kemudian ada yang ditawan, maka yang ditawan menjadi budak, jadi hamba sahaya. Kapan baru menjadi merdeka? Hamba sahaya menjadi merdeka apabila dia menebus dirinya. Tapi bagaimana dia mau menebus dirinya? Dia jadi hamba sahaya sekarang. Hamba sahaya itu dirinya, hartanya dikuasai oleh siapa? Oleh tuannya. Yang memilikinya itu majikannya, tuannya. Bagaimana dia mau menebus dirinya? Ini dia uang zakat, boleh dikeluarkan untuk menebus orang yang mau merdeka dari kalangan hamba sahaya. Oh, berarti Islam ini tinggi sekali. Ini agama peradaban, agama yang tidak menyukai perbudakan, bahkan membebaskan manusia dari perbudakan dengan adanya peruntukan khusus. Jadi ada anggaran khusus. Ini bahasa kita sekarang ini, ada anggaran khusus di Baitul Mal umat Islam itu untuk memerdekakan hamba sahaya dari uang zakat. Wa fir riqab, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, uang zakat untuk memerdekakan hamba sahaya, wal gharimi, dan untuk orang yang berhutang. Nah, dia mungkin dahulu kaya, tetapi sekarang ini dia jatuh bangkrut, berhutang. Maka ia boleh mendapatkan bahagian dari harta zakat. Pergi dia ke Basnas, badan amil zakat, saya berhutang ini, tolonglah beri pada saya untuk melunasi hutang saya. Boleh dia dapat bahagian, asalkan hutangnya itu adalah hutang tidak karena kemaksiatan kepada Allah. Kalau karena kemaksiatan, dia berbuat maksiat, timbul hutang, itu dilarang, tak boleh. Tetapi apabila hutangnya itu dia umpamanya berdagang, kemudian dia merugi, kemudian tak bisa lagi dia untuk membayarnya, kemudian orang yang memberi hutang itu pula memaksa, kalau kamu tidak bayar maka diberikan tekanan, susah hidupnya, gelisah hatinya, untuk menenangkannya diberi bahagian dari zakat. Jadi zakat itu adalah untuk menenangkan yang fakir, menenangkan yang miskin, menenangkan amil zakat, menenangkan orang yang dibujuk hatinya, menenangkan orang yang hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya, menenangkan orang yang berhutang. Jadi Islam itu adalah yang menghantarkan manusia kepada ketenangan. Tapi sekarang ada muncul Islamophobia. Dia melihat Islam itu ancaman. Sebenarnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena tak faham atau gagal faham. Sekarang ada istilah gagal faham atau tak mau faham. Ini yang ketiga, ini banyak. Karena kedengkian, karena kebencian kepada Islam dan umat Islam. Sudah berapa? Sudah 6. Yang ketujuh lagi, asnaf yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah juga berhak untuk mendapatkan bahagian dari zakat. Siapa yang dimasukkan yang berada di jalan Allah? Berada di jalan Allah. Disebut jalan Allah, berarti jalan itu jalan yang benar. Jadi disandarkan dia kepada Allah, jalan Allah. Kalau disebut jalan manusia, rendah nilainya. Kalau disebut jalan Allah, tinggi nilainya. Jalan Allah yang tinggi nilainya apa?
Oh, yang paling tinggi nilainya adalah berjihad di jalan Allah. Maka yang dimasukkan dengan wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah adalah pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin yang pergi ke medan perang. Mereka itu berhak untuk menerima zakat. Sebenarnya banyak dari kalangan mujahidin itu bukan orang fakir, bukan orang miskin, bukan orang yang berhutang. Bahkan mereka pergi perang itu dengan membawa harta mereka sendiri. Jadi mereka kumpulkan harta, kemudian mereka pergi. Hanya saja karena mereka tidak bisa bekerja lagi, membuat mereka jadi tidak punya lagi harta untuk keperluan hidup mereka. Maka diberikanlah bahagian dari zakat. Mungkin ahli keluarga yang mereka tinggalkan terputus, mereka pergi ke medan perang. Umpamanya yang pergi ke medan perang sekarang ini ke Suriah, umpamanya terputus ahli keluarganya di sini. Untuk membantu saudaranya yang di sana, dia terputus di sini. Nah, keluarga yang di sini itu berhak untuk mendapatkan bahagian dari zakat. Jadi berikan zakat kepada mereka, kepada ahli keluarga para mujahidin, karena suaminya atau ayah mereka pergi ke medan perang fi sabilillah. Apakah di jalan Allah itu maknanya hanya berperang ke medan perang saja? Oh, rupanya ulama tafsir menyebutkan siapa saja yang berada di jalan Allah, umpamanya menuntut ilmu. Berarti ada yang pergi umpamanya kemana? Ke Mesir, umpamanya ke Maroko, ke Tunisia, ke Libya, ke Yordan. Rupanya di sana mereka kehabisan bekal, tak ada uang. Atau karena mereka menuntut ilmu, mereka itu di jalan Allah, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Siapa lagi yang dimasukkan dengan fi sabilillah? Ada lagi ulama menyebutkannya, yaitu orang yang ingin pergi haji. Udah lama-lama ngumpul-ngumpulkan uang, tak terkumpul-kumpul. Sekarang ini berapa juta sekarang ini? Mesti ada uang 40 sampai 50 juta. Udah dari kecil lagi ngumpul-ngumpulkan uang untuk pergi haji, tak cukup-cukup. Tinggal lagi 10 juta lagi. Ini kalau tidak dicukupkan, ini bisa kematian mendahuluinya karena dah lanjut usia. Bolehkah kita memberikan tambahan 10 juta dari uang zakat untuknya? Ulama tafsir menyebutkan termasuk ke dalam asnaf wa fi sabilillah. Dia ini berada di jalan Allah. Kemudian ada lagi, ini ulama menyebutkan fi sabilillah ini menjadi am maknanya umum. Maknanya umum bisa luas, sangat luas sekali. Sampai-sampai mengatakan ini bisa diberikan kepada membuat jembatan, boleh fi sabilillah. Umpamanya kampung di sini, kemudian di seberang sana ada sungai, di seberang sana tempat mereka berusaha, ada sawah, ada kebun getah umpamanya, tempat mereka berusaha putus, tidak ada jembatan. Maka bolehkah untuk membangun jembatan itu dari uang zakat? Boleh. Dari asnaf yang mana yang 8? Fi sabilillah. Dari fi sabilillah. Untuk membangun masjid juga boleh. Jadi fi sabilillah ini menjadi umum. Tetapi jangan pergi ke sini terus. Sementara yang fakir masih ada, yang miskin masih banyak, maka dahulukan yang dahulu. Mana yang dahulu? Yang disebut pertama kali, itulah yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu yang fakir dulu, yang miskin. Yang fakir masih ada, kemudian buat jembatan. Ini tidak bijaksana namanya. Maka perhatikan urutan yang 8. Wa benis sabil, dan orang yang berada di dalam perjalanan habis bekal. Mungkin dia di kotanya, di tempat dia tinggal, dia kaya raya, dia banyak bawa bekal. Tapi sampai di satu tempat, di situ umpamanya dia dicuri harta bendanya oleh orang, habis harta bendanya semua, dompetnya habis, tak ada lagi harta yang dia miliki. Maka orang ini namanya orang yang terlantar di perjalanan. Dia kaya di kampung halamannya, dia kaya, punya harta,
tetapi tidak bisa dia mendapatkan harta dari kampungnya, terputus hubungan dengan ahli keluarga yang ada di kampungnya. Orang yang seperti ini berhak mendapat bahagian dari harta zakat, tapi jangan banyak-banyak, cukup untuk mengembalikannya ke kampung halamannya. Tapi pada hari ini ada juga modus memakai yang asnaf ke-8 ini. Oh, saya ini dari kota ini Pak, mau balik tapi tak ada uang, dompet saya hilang. Dapat 5 hari orangnya itu juga, tak pulang-pulang. Nah, ini orang ini menggunakan modus. Nah, ada modus-modus ini digunakan. Maka ketika kita memberikan zakat, perhatikan orang yang menerima zakat itu. Betul-betul orangnya itu berhak untuk menerima, ada tidak? Wabni sabil, wabni ibni maknanya anak, as-sabil maknanya jalan, anak jalan. Jadi dari sisi bahasa, orang yang terputus itu, yang terlantar di jalan itu disebut anak jalan. Tapi dalam bahasa kita ini, ketika disebut anak jalanan, lain pula maknanya. Yang dimaksudkan anak jalan ini bukan anak jalanan. Nah, ibni sabil maknanya orang yang terlantar. Mengapa disebut orang yang terlantar ibnu sabil? Nah, ibnu anak jalan, disantarkan dia kepada jalan karena dia terlantar di jalan. Mau pulang ke rumah, rumahnya jauh di sana. Biasanya kita ini di dalam Islam, di dalam tradisi bahasa Arab juga, bahwasanya kita ini boleh digelari di mana dia berada, di mana dia berada, atau di mana kampung kediamannya. Umpamanya dari Kampar, maka dia boleh digelar dengan Al-Kampari. Saudi, As-Saudi. Mesir, Al-Misri. Tonto, At-Tantawi. Apa lagi yang lain? Pasir, Al-Fasiri. Riau, Ar-Riawi. Banten, Al-Bantani. Jadi dia disandarkan ke tempat kediamannya, karena disitulah dia nyaman hidup, tenang hidup. Tapi ketika dia berada di jalan, disebut ibnus sabil, anak yang berada di jalan, terlantar, maka susah hidupnya. Untuk senang hidupnya, kembalikan dia ke kampungnya kembali, ke tempat tinggalnya. Tapi untuk kembali dia tak ada uang lagi. Ada bahagian dari zakat. Oh, jadi zakat ini menenangkan orang, menyelesaikan masalah. Maka para ulama menyebutkan, andaikan zakat itu dikumpulkan dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, yang berkewajiban mengeluarkan zakat, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, tidak akan ada masalah di tengah masyarakat. Tidak akan ada masalah. Jadi mengapa banyak masalah di tengah masyarakat? Pertama, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat tidak mau mengeluarkan zakat. Umpamanya potensi zakat di Indonesia ini dari 100%, baru sekarang dikabarkan tak sampai 5% yang mau membayar zakat. Nah, yang paling banyak tak membayar zakatnya yang kaya-kaya, yang kayanya berlimpah ruah. Semestinya perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan zakat. Ini malah yang mengeluarkan zakat orang-orang yang hanya cukup nisab saja yang mengeluarkan zakat, yaitu yang hanya 85-86 gram emas yang dimiliki. Sementara yang berkilo-kilo emasnya itu tak mengeluarkan zakat. Akhirnya harta yang 2,5% itu tertahan di tangan orang-orang kaya. Maka orang kaya ini semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, sebab haknya itu ditahan oleh orang-orang kaya. Kita ada 3. Ada pemberi zakat, pemberi. Ada penerima zakat, penerima. Kemudian apa yang diberikan oleh pemberi kepada penerima? Zakat, harta. Jadi ada 3. Jadi ada pemberi, ada harta, ada penerima. Di pemberi harta itu berlebih, di penerima harta itu kurang. Harta itu kurang. Bagaimana supaya tidak muncul kesenjangan ini?
Maka yang berlebih ini, kelebihan itu diberikan kepada yang kurang, maka disyariatkanlah zakat. Jadi ketika zakat itu berhasil diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka akan selesailah permasalahan yang berkaitan dengan harta di tengah umat. Oh, berarti Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional itu, peran mereka itu sangat strategis. Maka orang yang berada di Basnas itu tak boleh sembarang orang. Ini tak tahu tentang agama, di Basnas. Kemudian tak tahu tentang harta, di Basnas. Malah dia pula yang mencari kepentingan di Basnas. Gaji saya berapa kalau di Basnas ini? Oh, dia cari gaji pula. Atau yang sudah tak bisa bekerja, di Basnas. Dah pensiun, mau mati lagi, masuk ke Basnas. Oh, ini minta maaf kata mau mati ini. Karena memang begitu keadaannya. Kita minta supaya masuk kerja jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Datangnya sudah menjelang zuhur, datang tanda tangan saja. Nanti dia pula yang pertama kali minta gaji di akhir bulan. Begini keadaan Basnas, tak akan mungkin bisa menyelesaikan. Karena tiga tadi itu, pemberi harta, yaitu yang berzakat, penerima harta yang memerlukan. Ketika harta tak sampai kepada penerima ini, dia miskin, dia susah, dia sakit, dia berhutang, dia hamba sahaya, dia dalam perjalanan, dia fisabilillah, kan dia yang berhak ini. Tak sampai harta di situ, maka muncul masalah banyak di situ. Penyelesaiannya harta mesti disampaikan situ. Siapa yang menyampaikannya? Amil zakat, Badan Amil Zakat. Karena yang melantik amil zakat ini adalah penguasa, dicarinya kawan-kawannya untuk jadi ketua umum amil zakat ini. Kopiti banyak sekolah. Maka bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini bukan permasalahan kecil. Faridatan minallah, ujung ayat. Ini sebagai yang difardukan. Allah guna kata fardu, jangan main-main. Ini sama dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu fardu, faridatan minallah, berbaris di atas nasab sebagai penegasan tegas. Faradallahu faridatan, ini sebagai yang difardukan. Faham tak ini kira-kira? Yang melantik ambil zakatnya. Kita geram kadang-kadang. Apa sebab geram? Sebab umat itu sudah mau memberikan hartanya untuk dibagikan kepada asnaf yang 8. Ambil zakatnya tak bisa dipercaya. Kepercayaan hilang dari tengah masyarakat. Terus kepercayaan tidak ada. Tak jujur, tidak berintegritas, tidak punya profesionalitas dalam mengelola uang zakat. Akhirnya syariat yang mulia ini tidak mendatangkan hasil, tidak mendatangkan manfaat. Padahal ujung ayat, wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui. Ini yang terbaik bagi hamba-hambanya. Hakim, maha bijaksana. Ini yang paling bijaksana untuk membangun masyarakat. Ini dia, tak ada lagi yang lebih dari ini. Sekarang ini malah memahaminya pajak. Habislah sengsara kita dengan pajak. Pajak itu mencekik. Tahu mencekik? Sesak nafas dibuatnya. Sementara zakat 2,5%. Zakat tidak dikelola dengan baik, kemudian pajak dinaikkan sedemikian rupa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi dalam pengurusan harta benda ini yang wajib. Nanti di sana ada lagi yang sunat, umpamanya sedekah, ada lagi umpamanya hibah, hadiah, wakaf, kemudian warisan dan lain sebagainya. Ini khusus tentang zakat. Maka amil zakat dari 8 asnaf yang ada asnaf amil disebutkan ke yang berapa? 8. Tadi 8. Amil itu disebutkan ke yang keberapa dari urutan? Yang ketiga setelah
fakir setelah miskin. Sebelum fisabilillah, sebelum Ibnu Sabil, sebelum orang memerdekakan dirinya dari kalangan hamba saya, sebelum orang yang berhutang, sebelum orang yang dijinakan hatinya, bermakna yang mengurus zakat itu sangat penting sekali, sehingga diletakkan di urutan yang ketiga setelah fakir dan miskin. Diperhatikan tidak kira-kira? Karena untuk membangun peradaban kita perlukan harta. Tak cukup dengan sholat 5 waktu, tak cukup dengan puasa bulan Ramadan, tak cukup dengan harta. Kaitan dengan kemakmuran peradaban adalah dengan harta, dan Allah telah menurunkan syariat yang berkaitan dengan harta. Di sana ada jual beli, ada simpan pinjam, ada mudharabah bagi hasil, dan masih banyak lagi yang lain. Dan salah satu dari sarana yang Allah sediakan untuk membangun peradaban adalah zakat. Dan nanti di akhir zaman, tanda kemakmuran itu di antara tanda kiamat adalah tidak ada lagi yang mau menerima zakat, karena semuanya sudah kaya raya, hartanya berlimpah. Inilah ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah, menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, sehingga harta itu jatuh ke tangan orang yang memang memerlukan, sehingga terselesaikan permasalahan yang mungkin berlaku di tengah masyarakat, yaitu adanya orang-orang yang memerlukan, sementara di sana ada juga orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, Islam datang adalah untuk membangun kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.